Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 mengubah segala aktivitas masyarakat di dunia, terkhusus di Indonesia. Namun dari sisi lain, adanya pandemi COVID-19 menjadikan pelajaran bagi kita semua. Banyak masyarakat yang kesusahan akibat adanya wabah mematikan COVID-19 ini. Namun ada juga yang diuntungkan dengan adanya COVID-19. Namun ada kisah menarik dari seorang dokter memutuskan untuk mu'alaf di masa pandemi COVID-19 ini. Kisah dokter mu'alaf itu datang dari Karissa Grani. Dia merupakan dokter gigi memilih menjadi mu'alaf dan viral di media sosial. Karissa Grani memutuskan masuk Islam di masa pandemi COVID-19. Dilansir dari berita, sebelum menjadi mu'alaf, Karissa pemeluk agama Kristen. Dokter gigi Karissa Grani besar dari keluarga Kristen. Dia menempuh pendidikan dari SD sampai SMP di sekolah Katolik. Karissa menikah dengan seorang pria bernama Ganesha Kaunang, adik artis dari Tessa Kaunang. Ketertarikannya akan Islam justru muncul ketika awal pandemi COVID-19 di Maret 2020. Saat itu pemerintah menggalakkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan tidak bersalaman. Dari situ Karissa Grani berpikir perilaku protokol kesehatan itu mengingatkan akan perilaku seorang muslimah. Memakai masker seperti seorang muslimah yang menggunakan cadar atau niqab, cuci tangan seperti muslim yang selalu menjaga wudhu. Entah kenapa saya melihatnya seperti muslimah yang jaga wudhu dan tidak mau bersalaman, kata Karissa. Ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, pikir Karissa Grani ketika itu. Karissa lalu mulai mencari di internet seputar informasi mengenai manfaat wudhu, manfaat gerakan sholat, dan alasan muslimah memakai niqab. Dengan latar belakangnya sebagai seorang medis, Karissa Grani menganggap semua ajaran Islam itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Gerakan sholat kenapa harus begini, itu semua bisa dijelaskan secara medis. Mulai muncul pertentangan di batin wanita yang mengambil gelar dokter giginya di Universitas Indonesia (UI). Karissa merasa ada di persimpangan jalan. Di satu sisi dia masih harus menjalani ibadah Kristen, namun di sisi lain dia sudah mulai tertarik dengan agama Islam. Karissa mengaku ada sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Saking galaunya, Karissa Grani sampai tidak menjalani ibadah Kristen selama 2 minggu. Padahal sebelumnya Karissa termasuk Kristen taat yang tak pernah meninggalkan ibadah. Di tengah kebimbangannya, Karissa Grani memutuskan untuk bercerita ke teman kerjanya seorang muslim. Oleh temannya, Karissa diminta datang ke Mu'alaf Center di Jakarta Barat. Di situ Karissa Grani bertemu dengan Bunda Sri. Bunda Sri menjelaskan tentang tauhid, rukun Islam, dan rukun iman. Air mata Karissa mengalir terus selama Bunda Sri menjelaskan tentang tauhid, rukun Islam, dan rukun iman. Setelah saya duduk sebentar gini, terus ada juga yang datang lagi, yang lain datang, ditolak semuanya, di reschedule sampai hari ini. Iya, karena belum. Lockdown itu. Iya ya. betul, sampai hari ini katanya. Hari saya ini. tanya, soalnya saya sampai saat ini masih ngaji sama Bunda Sri kan, itu belum buka Bunda, belum katanya gitu. Itu udah kadar dulu ya, maksudnya kalau enggak ya udah saya sampai hari ini mungkin belum syahadat juga. Mungkin ragu lagi. Bisa iya aja. betul. Udah di sana udah dimulailah. Kenapa saya ceritain seperti tadi juga. Oke, terus benar yang kayak teman saya bilang, beliau nggak nanya latar belakang saya, semua nggak ada nanya apapun, langsung jelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu tuh air mata nggak terasa ngalir terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang zuhur. Bunda nanya, gimana dokter Karissa sekarang mau gimana, katanya gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk Islam, saya bilang gitu. Terus Bunda bilang, ya boleh gitu kan, tapi gak dihitung pahala ya, katanya gitu. Karena kan belum, katanya gitu. Mau dokter Karissa baca Quran, mau dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda?
percaya bahwa Allah itu esa, percaya, saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang. Ya udah, itu isinya syahadat. Ya udah, saya syahadat, saya bilang gitu. Nggak ada mikir gimana tuh, nggak ada saat itu. Dan memang Bunda juga kan nggak jelasin apapun di luar tauhid itu kan. Udah itu Bunda ngambilkan gamis, kerudung, saya azan zuhur saya dibimbing ucap syahadat. Bunda bilang sih pas terakhir itu, ini informal ya, kalau misalnya Dokter Karissa nanti lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan, katanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya ngerasanya ini nggak informal, karena sudah di hadapan Allah, gitu kan. Saya nggak ada mundur lagi karena ini udah di hadapan Allah kan, nggak mungkin main-main gitu kan, gitu. Jadi dengan bekal itu aja saya masuk Islam. Setelah syahadat ada perubahan syahadat dalam diri nggak gitu? Maksudnya ngerasa lebih gimana gitu atau? Belum sih, belum. Jadi itu kan masih biasa aja gitu ya? Saya cuma bekal tauhid doang itu berarti kan, Mas. Nah terus habis itu saya itu zuhur, saya itu nyari mukena karena saya pikir asar saya udah harus sholat. Iya. Saya cerita teman saya kan, dibilang emang udah bisa pakai YouTube. Belajar dari YouTube. Pakai YouTube itu pun yang anak-anak, ya supaya pelafalannya pelan-pelan gitu kan. Udah beberapa kali tuh pakai YouTube. Sampai akhirnya hari Rabu itu waktunya saya masuk kantor, udah lagi WFO. Waduh, saya harus cerita ini sama satu temen yang perempuan. Karena saya harus jamaah kan, sholat jamaah. Nggak mungkin saya tapi pasang pakaian YouTube. Belum kerudung. Belum kerudung. Terus saya bilang harus bilang yang perempuan nih, nggak mungkin saya nyalain YouTube di masjid kan, nggak mungkin kan. Ya udah, akhirnya saya cerita sama salah satu teman di kantor yang kerudungnya panjang. Saya nggak tahu harus pilih yang mana kan. Terus habis itu saya bilang, Bu, aku hari Minggu kemarin syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah. Kak nangis, dia langsung nangis kan. Kenapa Dokter Ica kan tahu saya gimana, tahu mantan suami saya bagaimana gitu. Kenapa Dokter Ica? Saya ceritain lah seperti itu. Terus, aku ikut senang ya. Tapi Dokter Ica mikir nggak sih? Katanya gitu kan, orang dapat hidayah kan sebelum nikah. Ini kan kamu udah menikah, udah punya 3 anak. Berat lah kalau berantakan udah pasti berantakan gitu. Udah tahu rencananya mau gimana? Enggak Bu, enggak tahu. Aku bilang gitu. Dokter Ica tahu kalau setelah kemarin hari Minggu syahadat, Dokter Ica haram sama suami. Dibilang gitu. Lebih kaget lagi saya, nggak dibilangin. Oh gitu Bu, saya gitu. Saya di dalam hati kaget, tapi keluarnya tuh oh gitu Bu, kayak ya udah gitu. Mungkin itu sudah jalan Allah. Kalau tadinya Bunda mungkin nanya-nanya suami gimana gini-gini, terus akhirnya nih kamu kalau nanti syahadat jadi haram gini-gini, mungkin saya berpikir lagi untuk enggak ini gitu. Ya namanya rumah tangga pasti ada masalah kan, ada masalah gitu. Cuman selama ini kita bertahan gitu kan, karena ya kita taunya Tuhan benci perceraian di agama apapun ya, itu kan. Hari itu juga adalah hari bersejarah dalam hidup Karissa. Dia masih ingat ketika itu tanggal 15 Maret 2020. Keputusan Karissa menjadi mu'alaf ternyata tanpa pengetahuan suami. Karissa sholat diam-diam di rumah takut ketahuan suami. Sampai akhirnya suami mengetahui Karissa sedang sholat tahajud. Melihat istrinya beribadah secara islami, suami Karissa emosi. Karissa mengalami tindak kekerasan dari suami, mulai ditampar, dijambak, hingga kepalanya dibenturkan ke tembok. Tidak hanya itu, suaminya juga mengancam membunuh anak ketiga mereka jika Karissa berani pindah agama. Karissa lalu dibawa suaminya ke rumah mertua. Di rumah mertua, Karissa kembali dipukuli suami. Karissa dianggap kemasukan setan lalu didoakan. Ternyata keributan di rumah Karissa diketahui polisi. Menurut Karissa, polisi datang ke rumahnya karena mendapat laporan dari warga adanya keributan di rumahnya. Awalnya Karissa enggan melapor ke polisi, namun setelah dibujuk polisi, Karissa akhirnya mau divisum dan melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya ke Polres Metro Jakarta Barat. Akhirnya Karissa memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Karissa juga mencabut laporannya karena suaminya mau memenuhi syarat yang dia ajukan.
Pihak keluarga Karissa pun tidak mempermasalahkan dirinya pindah agama. Bahkan kini keluarga Karissa menghormati dirinya yang sedang menjalani ibadah puasa. Sekarang kalau saya sholat, mereka menghargai. Puasa ini mereka siapkan sahurnya.